Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pejuang ilmu, siap-siap meraih mimpi setinggi langit. Oke, yuk kita bakar semangat setinggi langit dengan pantun yang bikin hari kita jadi makin berwarna. Ke pasar beli buah naga, jangan lupa beli alpukat. Rajin belajar sepanjang masa, sukses pasti akan menanti. Jalan-jalan ke kota Batu, lihat apel juga stroberi. Jangan pernah merasa ragu, masa depan cerah menanti. Oke teman-teman, hari ini materi kita adalah tentang motivasi. Motivasi bukanlah sesuatu yang statis. Ia bisa naik dan turun tergantung pada berbagai faktor baik internal maupun eksternal. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami apa itu motivasi dan bagaimana cara kerjanya, bagaimana cara meningkatkannya. Seru kan? Nah, motivasi bukanlah sesuatu yang statis ya teman-teman. Oleh karena itu penting bagi kita untuk memahami bagaimana motivasi itu. Siap untuk memulai materi motivasi. Oke, motivasi itu ada bentuknya jenis internal, motivasi internal maupun motivasi eksternal. Pasti teman-teman sudah tahu motivasi internal itu yang bagaimana dan motivasi eksternal itu yang bagaimana beserta contoh masing-masing. Kalau motivasi internal itu berarti dorongan yang berasal dari dalam diri individu itu sendiri, atau motivasi atau dorongan yang berasal dari perusahaan itu, dorongan yang berasal dari luar tersebut berada dalam suatu perusahaan. Maka motivasi eksternal adalah motivasi yang berasal dari luar perusahaan atau luar organisasi. Contohnya adalah regulasi atau peraturan dari pemerintah. Lalu apalagi? Kompetitor. Oke, benar. Lalu apalagi? Oke, kita masuk ke PowerPoint, teman-teman. Ya, kita lihat di sini ada analisis efektif sistem motivasi dan kompensasi untuk pekerja. Membangun sistem motivasi dan kompensasi yang efektif dapat meningkatkan kinerja dan retensi karyawan. Mari kita bahas strategi terbaik untuk mencapai hasil yang optimal. Oke, memahami kebutuhan karyawan. Motivasi, apa sih yang memotivasi karyawan Anda? Ayo, teman-teman pasti bisa jawab apa yang memotivasi seorang karyawan supaya dia lebih termotivasi untuk bekerja secara optimal. Ketahui teman-teman, faktor-faktor yang mendorong kinerja karyawan seperti pengakuan, pengembangan karir, dan keseimbangan kerja hidup. Setuju? Ya, pasti semua setuju. Ya. Nah, dalam kompensasi tentukan jenis dan nilai kompensasi yang sesuai dengan kebutuhan dan ekspektasi karyawan, baik finansial maupun non-finansial. Oke, sampai sini sudah dipahami apa yang dibutuhkan seorang karyawan? Nah, kalau sudah dipahami, kita masuk ke membangun sistem motivasi. Diperlukan pengakuan, pengembangan karir, keseimbangan kerja hidup. Pengakuan contohnya, coba berikan pengakuan dan penghargaan atas prestasi karyawan tersebut, baik formal maupun informal. Gunakan program penghargaan, bonus, dan ucapan terima kasih. Nah, kalau untuk pengembangan karir, berikan peluang pengembangan karir yang jelas dan menarik, seperti contoh pelatihan, program mentoring, dan promosi internal. Itu contoh dari pengembangan karir ya teman-teman. Lalu, sistem motivasi yang lainnya adalah keseimbangan kerja dan hidup. Dorong keseimbangan kerja dan hidup karyawan yang sehat dengan memberikan waktu istirahat yang memadai, fasilitas yang mendukung, dan budaya kerja yang
positif. Oke? Nah, bagaimana mendesain sistem kompensasi? Tadi dikatakan bahwa apa sih motivasi yang membuat, salah satu ya, motivasi yang membuat karyawan lebih bersemangat. Nah, kita bahas tentang kompensasi sedikit ya teman-teman ya. Contoh, mendesain sistem kompensasi gaji pokok. Tentukan gaji pokok yang kompetitif berdasarkan posisi, pengalaman, dan pasar kerja. Pertimbangkan inflasi dan tren industri. Ini yang harus diperhatikan oleh seorang pimpinan atau suatu organisasi. Bonus dan insentif. Implementasikan bonus dan insentif yang terukur dan adil. Teman-teman bisa pahami ya, terukur maksudnya apa dan adil. Adil itu yang bagaimana? Kalau adil, berikan bonus dan insentif sesuai dengan kontribusi masing-masing. Seperti itu ya. Oke, terkait dengan kinerja individu atau tim, berikan penghargaan yang jelas dan spesifik. Oke, yang jelas dan spesifik. Nah, manfaat disampaikan juga pada sistem kompensasi. Tawarkan paket manfaat yang komprehensif seperti asuransi kesehatan, tunjangan liburan, dan program kesejahteraan karyawan. Perhatikan kebutuhan dan prioritas karyawan. Oke, sistem kompensasi sampai sini sudah jelas teman-teman? Semoga sudah jelas ya. Nah, jika sudah jelas kita masuk ke evaluasi dan penyesuaian. Evaluasi secara berkala efektivitas, sistem motivasi dan kompensasi melalui survei karyawan, analisis kinerja, dan tinjauan terhadap tren industri. Sesuaikan sistem secara reguler berdasarkan hasil evaluasi, umpan balik karyawan, dan perubahan dinamika di pasar kerja. Oke, lalu membangun budaya apresiasi. Apa itu budaya apresiasi? Di antaranya komunikasi terbuka. Komunikasi terbuka dan jelas tentang sistem motivasi dan kompensasi. Harus terbuka, ya. Dan disampaikan kompensasinya, besarannya, serta tujuannya. Berikan kesempatan untuk bertanya dan memberikan feedback. Itu yang dikatakan komunikasi terbuka. Oke. Selain itu, membangun budaya apresiasi, salah satunya adalah feedback rutin, teman-teman. Berikan feedback secara rutin pada karyawan, baik positif maupun konstruktif. Berikan pengakuan atas usaha dan prestasi yang dicapai. Lalu kejelasan peran sangat penting, teman-teman. Pastikan karyawan memahami dengan jelas peran dan tanggung jawab mereka. Berikan pelatihan dan pengembangan yang mendukung. Oke, kejelasan peran sangat penting. Memanfaatkan teknologi, platform digital, gunakan platform digital untuk mengetahui sistem kompensasi dan motivasi seperti program penghargaan, survei karyawan, dan sistem pengumpulan feedback. Setuju ya? Nah, analisis data dengan memanfaatkan analisis data yang dikumpulkan, menganalisis tren, mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan, dan membuat keputusan yang lebih sesuai dengan ketepatan data. Oke, teman-teman. Sampai di sini semoga bisa teman-teman pahami tentang motivasi. Oke? Jika sudah dipahami, mari kita masuk ke kesimpulan. Jadi, kesimpulannya adalah sistem motivasi dan kompensasi yang efektif adalah investasi jangka panjang yang berdampak besar pada kinerja dan retensi karyawan.
perlu dipahami dan perlu diingat. Oke, nah dengan menerapkan strategi yang tepat dan terus melakukan evaluasi, perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang positif dan produktif. Oke teman-teman, semoga bisa dipahami materi kita saat ini dan tidak terasa kita sudah di penghujung materi besar. Kita tutup dengan pantun sedikit supaya tetap bersemangat. Setuju? Oke, semoga masih bersemangat. Makan bubur pakai kerupuk, dimakan pagi enak banget. Kuliah hari ini seru banget, jangan lupa catat ilmunya. Tetap semangat dan tetap ceria. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.